Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sabila. Saya akan menjelaskan kembali tentang pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Nimitz, berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tinian, dan Guam, memberi kesempatan untuk Sekutu Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur melalui siasat loncat kataknya berhasil sampai di pantai Irian dan membangun markasnya di Hollandia Jayapura. Hollandia inilah MacArthur akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, dan Semarang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif menyerang berubah menjadi defensif bertahan. Pemerintah militer Jepang masih tetap menggembar-gemborkan meyakinkan bahwa Jepang akan menang dalam Perang Pasifik. Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Bangsa Indonesia agar lebih meningkat bantuannya baik moral maupun material. Maka dalam sidang istimewa ke-84 Parlemen Jepang, Daikoku Ginnaika, pada tanggal 7 September 1944, ada yang menyebut 19 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang dikenakan merdeka kelak di kemudian hari. Sejak saat itu, pemerintahan Jepang memberi kesempatan pada bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru, bendera Jepang. Sedikit kebebasan, namun di sisi lain pemerintah Jepang semakin meningkatkan jumlah tenaga pemuda untuk bertahan. Selain organisasi pertahanan yang sudah ada, ditambah lagi beranggota 50.000 orang yang diilhami oleh pasukan kamikaze Jepang yang jumlahnya 50 orang. Pasukan berani mati pada saat penyerangan ke Pearl Harbor. Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya, di mana Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan yang terletak sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang Ambon, Makassar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya. Menghadapi situasi yang kritis, maka pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah
pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Chosaikai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota semula berjumlah 70 orang. Terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati observasi. Kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. Upacara peresmian BPUPKI dilangsungkan di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pengambon, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Upacara peresmian BPUPKI itu juga dihadiri oleh 2 orang pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Pada upacara itu, bendera Jepang dikibarkan oleh Mr. A.G. Pringgodigdo. Kemudian pengibaran bendera merah putih oleh Ryohiko Masuda. Dalam perumusan dasar negara, dalam menjalankan tugasnya BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan, yaitu sidang 1 29 Mei dan sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pengambon 6 Jakarta, sekarang Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama membahas masalah asas dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh yang mengusulkan konsep tentang dasar negara Indonesia adalah Mr. Muhyiddin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rancangan yang berisi 5 dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. Peri keutuhanan. Peri kerakyatan. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar-dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan bersatu Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Suepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Suepomo, dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Mr. Suepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan
Soeharto tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Usulannya berbentuk filosofische Grundlage atau Weltanschauungsrat yang sedalam-dalamnya. Untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal, negara yang diusulkan oleh sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keutuhan yang berkebudayaan. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelimaan dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sidang BPUPKI kedua 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dibentuk panitia perancang undang-undang dasar beranggotakan 19 orang dengan Soekarno sebagai ketua, panitia pembelaan tanah air dengan Abi Koesno Tjokrosoejoso sebagai ketua, dan panitia ekonomi dan kekeluargaan dengan Muhammad Hatta sebagai ketua. Pada 11 Juli 1945, panitia perancangan UUD membentuk panitia kecil beranggota 7 orang, yaitu Prof. Dr. Mr. Suepomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, dan H.J. Agus Salim, dan Dr. Suekiman untuk membuat laporan rancang. UUD selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1945, perancangan UUD melakukan sidang pembahasan hasil kerja panitia kecil beranggota 7 tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima hasil laporan panitia perancangan UUD yang disampaikan oleh Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan UUD, yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar dan preambule, batang tubuh Undang-Undang Dasar dan isi. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dimulai, kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dan sebagai gantinya dibentukkan Dokuritsu Junbi Ingkai atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas melanjutkan tugas mencapai kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan Dasar Negara dan UUD 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.